Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau biasa disebut dengan 16 Days of Activists Against Gender Violence merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Aktivitas ini sendiri pertama kali digagas oleh Women's Global Leadership Institute tahun 1991 yang disponsori oleh Center for Women's Global Leadership. Setiap tahunnya, kegiatan ini berlangsung dari tanggal 25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan hingga tanggal 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Mungkin kalau dari pendekatan secara dunia nyata ya, itu aku rasa sebagai mahasiswa, peran mahasiswa itu sebagai agent of change masih sangat kurang gitu. Karena kalau dilihat dari kenyataannya masih banyak dari kita sendiri tuh yang berusaha untuk melihat dari POV pelaku gitu, bukan melihat dari POV korban. Dan juga di sisi lain kalau dari pendekatan dunia maya itu memang kita bisa melihat banyak anak-anak muda terutama mahasiswa yang mau untuk menyuarakan hak-hak terhadap perempuan dan berusaha untuk memutus rantai kekerasan terhadap perempuan itu sendiri. Tapi balik lagi kita perlu untuk merealisasikan aksi nyata, bukan hanya sekedar peran kita sebagai netizen di dunia maya. Oke, menurut aku pribadi, untuk merubah pola pikir seseorang itu tuh lumayan sulit ya, apalagi ketika seseorang itu sudah terpengaruh atau merupakan dampak sistemis dari lingkungannya. Jadi salah satu hal yang bisa aku lakukan itu untuk menanggapi isu tersebut atau ketika hal tersebut terjadi sama aku adalah upaya tegas atau sikap tegas aku menghadapi permasalahan tersebut. Misalnya entah aku menegur dia ataupun misalnya dengan berupa ancaman terhadap upaya hukum, seperti itu sih. Nah, salah satu pernyataan tersebut itu merupakan victim blaming ya guys. Jadi kita itu nggak bisa menyudutkan para korbannya yang karena kita para korban perempuan itu memakai pakaian yang cukup menggoda atau gimana. Karena the point is bukan gimana cara perempuan itu memakai pakaian, tetapi di mana pelaku itu memutuskan untuk melakukan kesalahan tersebut. Menurut aku pribadi, jujur itu adalah hal yang menjijikan dan juga yang paling sering terjadi di sekitar aku itu berupa catcalling atau berupa disiul-siul, walaupun baju aku itu tuh udah sesopan itu, seperti itu sih. Yang pertama itu udah pasti secara fisik, yaitu melakukan kekerasan, misalnya dalam kekerasan rumah tangga kepada perempuan. Lalu selanjutnya juga verbal yang seperti yang tadi dibahas, yaitu catcalling. Lalu juga ada melalui sosial media yang paling kita sering kenal itu dengan adanya revenge porn. Lalu juga ada penekanan secara ekonomi yang dimana banyak orang terjerat dalam toxic relationship yang ditekan secara ekonominya. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang TPKS, itu sudah sangat jelas dan juga sudah sangat cukup untuk memberikan perlindungan. Tapi bagaimana kemudian perealisasiannya itu masih sangat jauh dari kata baik ataupun cukup. Tapi balik lagi, kita sebagai masyarakat punya peran yang besar terhadap hal ini. Kita dapat menyuarakan hak-hak mereka yang sebagai korban atau hak-hak mereka yang menjadi pendamping. Kita perlu untuk memiliki peran yang besar terhadap hal-hal seperti ini. Pesan aku untuk teman-teman di luar sana, jangan pernah merasa sendiri dan juga jangan pernah menyalahkan diri kalian atas apapun yang terjadi pada kalian, karena pada dasarnya itu adalah salah si pelaku dan bukan merupakan tanggung jawab kalian untuk membenarkan perbuatan si pelaku. Kita tahu sebagai manusia itu kita nggak bisa mengendalikan hal-hal yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita. Dan kita pun sendiri nggak mau gitu yang namanya menjadi korban atau punya pengalaman yang traumatis. Tapi one thing that you should know, untuk bisa keluar dari zona itu, untuk bisa keluar dari titik rendah itu adalah menerima diri dan memaafkan diri kita sendiri. Kita nggak bisa terus-terusan merasa bahwa diri kita tuh udah nggak suci lagi atau hina. Tapi langkah pertama dan langkah awal yang bisa kita lakukan adalah menerima diri dan tetap
merasa bahwa diri kita itu berdaya dan punya harga diri gitu. Kamu itu adalah korban, bukan salah kamu kok. Kamu juga berhak untuk dicintai dan juga meneruskan hidup dengan lebih layak. Mencari bantuan pertama kali itu bukanlah suatu aib. Jadi, ayo kita berjalan bersama, ayo kita bangkit bersama untuk masa depan yang lebih cerah. Perempuan hadir bukan sebagai korban kekerasan. Mereka bukanlah lemah, namun struktur sosial yang belum sepenuhnya adil menyebabkan kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran dari hak asasi manusia yang berupa pelanggaran fisik, seksual, emosional, ekonomi, dan digital. Dimanapun dan kapanpun kita bisa mendapatkan kekerasan seksual. Kekerasan seksual terjadi tanpa memandang faktor seperti pakaian, ras, suku, agama, pendidikan, dan juga status sosial. Permasalahan sepenuhnya tidak ada pada korban, melainkan pada pelaku. Setiap perempuan berhak dalam hidup rasa aman, dihormati, dan bebas dari kekerasan. Stop Kekerasan Kekerasan terhadap perempuan. Stop kekerasan